Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya, Dewi Amira Eka Nugraha, dengan NPM 210-240-10052, akan mempresentasikan tentang Smart Greenhouse. Smart Greenhouse. Untuk pengertiannya, Smart Greenhouse merupakan bagian dari Smart Agriculture berupa metode hidroponik yang bisa dikendalikan secara otomatis berdasarkan sensor ataupun jarak jauh hanya dengan menggunakan smartphone berbasis Android. Konsep ini memanfaatkan informasi teknologi, khususnya Internet of Things atau IoT dan Artificial Intelligence atau AI yang dilengkapi dengan Big Data System. Peran dari Smart Greenhouse. Smart Greenhouse memiliki peran sebagai cermin dari implementasi pertanian modern dengan mengedepankan basis teknologi Artificial Intelligence. Mengapa menggunakan Artificial Intelligence? Karena dewasa ini semua berbasis teknologi, semua berbasis Android, dan semua akan mudah ketika kita dapat menggunakan AI dengan sebaik mungkin. Lalu, penerapan pertanian ramah lingkungan yang bisa mengendalikan kelembapan, suhu, nutrisi, dan cuaca. Pengendalian kelembapan, suhu, nutrisi, dan cuaca ini pastinya akan memudahkan dalam proses pertanian hidroponik hortikultura dalam Smart Greenhouse ini. Lalu, yang terpenting adalah sebagai penghasil produksi pangan berkualitas yang berbasis pada konsumsi dalam negeri serta peningkatan ekspor. Lalu sebenarnya apa fungsi dan tujuan dari Smart Greenhouse? Smart Greenhouse ini memiliki fungsi untuk budidaya hortikultura dengan sistem hidroponik dalam greenhouse terkontrol dengan tujuan produktivitas optimal. Di sini kembali ditekankan produktivitas optimal. Dan apa sih produk hortikultura yang dapat dihasilkan? Yang pertama yaitu olerikultura atau tanaman sayur. Tanaman sayuran ini biasanya dapat berupa selada, bayam, seledri, hingga kangkung, seperti yang ada pada gambar. Lalu untuk frutikultura atau pomologi, yaitu tanaman buah, di sini saya beri contoh, yaitu tanaman buah tomat. Karena tanaman buah tomat ini sudah banyak dibudidayakan hortikultura dan dengan proses hidroponik growing. Lalu bagaimana untuk proses dari Smart Greenhouse ini sendiri? Proses dari Smart Greenhouse ini berdasarkan mekanisme dari seluruh sistem Smart Greenhouse yang diinginkan. Yang pertama, dari kelembapan udara, lalu pengaturan suhu, dan pengaturan pencahayaan. Yang kemudian, tiga elemen itu dilanjutkan pada server untuk diteruskan kepada pengguna melalui gadget, gawai, atau handphone milik pengguna. Di sini, pengguna bisa mengatur suhu, kelembapan, dan pencahayaan yang ada di Smart Greenhouse hanya dengan menggunakan aplikasi yang ada di gadget. Namun, secanggih apapun itu, semodern apapun itu, pasti suatu sistem memiliki kendalanya sendiri. Untuk Smart Greenhouse, kendala yang dihadapi adalah musim hujan yang panjang. Lalu, sinar matahari yang kurang efisien. Nah, sinar matahari yang kurang efisien ini memiliki andil yang cukup penting. Mengapa? Karena Smart Greenhouse sendiri ini adalah ruangan yang berpenutup. Ya. Apabila sinar matahari ini kurang efisien, maka sinar matahari tidak bisa masuk dan pertumbuhan dari tanaman ini terganggu. Lalu yang tidak kalah penting yaitu belum ratanya persebaran teknologi yang diperlukan. Apabila semua bisa, semua lengkap, akan dilakukan, tetapi tidak ada teknologi yang mumpuni, Smart Greenhouse tidak akan bisa berjalan.
Kelebihan dan kekurangan dari Smart Greenhouse. Untuk kelebihannya, teknologi ini dapat dikendalikan secara otomatis berdasarkan sensor dan berbasis Android. Nah, ini sangat memudahkan kita apabila kita tidak sedang dalam TKP pertanian, TKP hortikultura yang sedang dilakukan seperti greenhouse ini. Karena apa? Kita dapat mengontrol apa saja yang terjadi di dalam situ untuk pengairannya, mulai dari bagaimana keadaan dari tanaman, mungkin mau mengecek bagaimana kesuburan tanaman ini, tidak usah datang ke smart greenhouse. Cukup di monitoring lewat Android, lewat handphone kita. Yang kedua, menghasilkan produk hortikultura dengan hasil optimal. Nah, ini yang dari tadi menjadi pembahasan dan harapan tentang dibuatnya smart greenhouse ini, sejalan dengan usaha yang dilakukan kementerian agar hortikultura yang dihasilkan ini semakin baik dan semakin optimal, sehingga daya jualnya juga tinggi. Namun, secanggih apapun itu, pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan di sini, karena teknologi yang digunakan banyak, maka memerlukan biaya yang lebih. Komponen yang diperlukan juga terbilang banyak, sehingga diperlukan biaya yang tidak sedikit itu, karena diperlukan satu perawatan, juga pencegahan kerusakan, dan apabila rusak, juga harus ada tenaga ahli yang dapat membetulkan sistem yang ada pada smart greenhouse ini. Dan diperlukannya WiFi atau paket internet. Nah, ini apabila kita tidak memilikinya, kita tidak bisa melakukan monitoring sama sekali. Karena apa? Aplikasi yang ada di handphone hanya bisa dijangkau, hanya bisa dilihat apabila kita memiliki kedua komponen ini. Akhir kata, berikut daftar pustaka yang saya gunakan sebagai referensi dari pengerjaan presentasi ini. Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.